Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nur Hayani SPD dari UPT SPF SMP Negeri 28 Makassar, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 11 122. Di video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 dengan menerapkan refleksi. Model refleksi yaitu 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Peristiwa, momen yang penting, menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saat memulai membaca dan mencerna satu persatu modul pembelajaran mandiri serta mengkorelasikan dengan apa yang telah saya jalani selama ini bersama murid di kelas. Saya semakin menyadari banyak hal, termasuk penting untuk memanusiakan murid sebagai subjek pembelajar. Saya semakin tercerahkan tentang bagaimana posisi saya sebagai guru yang kemudian hanya dapat menuntun, bukan menuntut, serta posisi murid sebagai individu yang memiliki banyak keunikan, kebutuhan di tiap fase perkembangannya yang penting untuk diselaraskan dengan kodrat alam dan zaman. Yang kedua, perasaan yang saya alami selama mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti tanaman di gurun pasir yang diguyur hujan setelah beberapa lama. Saya semakin sadar bahwa tiap murid itu unik. Pembelajaran itu harusnya berpusat pada murid dengan jalan menuntun segala kodratnya. Pembelajaran itu penting untuk disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya, tapi penting untuk menanamkan kemampuan adaptif sesuai dengan budaya kita. Memahami sistem kerja otak manusia yang mempengaruhi pengambilan keputusannya. Tiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yang penting untuk mereka peroleh: perkembangan wiraga dan wirama anak, perkembangan psikososial di tiap tahap perkembangan usia anak, kemerdekaan memilih yang perlu dihidupkan, serta mengintegrasikan seluruh aspek profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran agar murid tumbuh menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu pembelajaran apa yang perlu saya ambil? Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa semua anak itu sama, proses pembelajaran monoton. Proses belajar mengajar yang menjadikan guru sebagai pusat dan lebih banyak menuntut. Namun sekarang saya berpikir bahwa murid itu seharusnya dijadikan pusat dalam proses belajar mengajar dengan segala keunikan bakat, minat, keinginan, latar belakang sosial budaya, dan lingkungan tempat tinggal dan belajarnya. Penting untuk menjadi guru yang menguasai 4 kompetensi, yaitu pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional dalam menjalankan tupoksi sebagai pendidik. Murid adalah insan yang juga menginginkan kemerdekaan memilih. Sebagai guru, harusnya saya menerapkan atau mengadaptasi prinsip trikon dalam pembelajaran, yaitu kontinu yang berarti berkesinambungan, konvergen yang berarti mengambil dari berbagai sumber, dan konsentris yang berarti tetap berdasarkan karakter budaya sendiri. Terakhir, penerapan ke depan atau rencana yang akan saya lakukan. Adapun pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dan sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai serta peran saya sebagai guru penggerak, yaitu yang pertama, mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan, kemudian berproses menjadi pendidik yang lebih baik dengan memegang teguh prinsip Ingarso Sungtolodo, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani, mengikuti seluruh rangkaian pendidikan guru penggerak semaksimal mungkin, jadikan proses belajar mengajar lebih berpihak pada murid dan humanis, rutin melakukan proses refleksi di tiap akhir proses pembelajaran,
mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam proses belajar mengajar agar menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas akademik namun juga berakhlak mulia hingga menjadi pelajar sepanjang hayat. Rancang proses pembelajaran yang interaktif, menantang dan inovatif sesuai dengan karakteristik murid. Memanfaatkan perkembangan zaman, khususnya teknologi dan alam sekitar untuk membantu proses pembelajaran yang lebih kontekstual. Selanjutnya, memperluas koneksi untuk kemudian berkolaborasi dengan murid, rekan guru, orang tua atau wali murid, bahkan masyarakat, instansi dan lembaga sekitar sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan sekolah secara umum. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.